Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'dah, anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga keadaan yang kurang kondusif ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus menuntut ilmu, belajar dan terus belajar. Selamat belajar. Saya sayangi. Materi prakarya kali ini kita belajar tentang kerajinan limbah lunak, melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Karakteristik kerajinan bahan lunak itu dibagi menjadi dua bagian. Kita belajar tentang karakternya. Yang pertama adalah bahan lunak alam, yakni bahan lunak untuk karya kerajinan yang berasal dari alam sekitar, seperti getah karet, kulit kayu, tanah liat, bubur tisu, dan lain sebagainya. Itu adalah bahan lunak yang berasal dari alam. Kemudian yang kedua adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan dari alam, dengan maksud agar mendapatkan efek duplikasi bahan seperti bahan alam dan bersifat lunak, seperti lilin yang biasa digunakan untuk karya kerajinan, clay, fiberglass, lilin sabun, maksudnya sabun, parafin, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh bahan-bahan buatan, bahan lunak buatan yang bisa dan biasa digunakan untuk karya kerajinan. Anak-anak sekalian, di dalam proses pengolahan bahan limbah lunak, diperlukan pengetahuan yang memadai agar dapat memberikan manfaat dan dapat mengurangi permasalahan di dalam lingkungan kita. Berikut adalah beberapa prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah atau bahan limbah lunak. Yang pertama adalah mengurangi atau reduce. Maksudnya adalah meminimalisir barang atau material yang digunakan. Karena semakin banyak kita menggunakan barang atau materialnya, maka akan semakin banyak pula sampah yang nanti akan dihasilkan. Itu kenapa kita dianjurkan untuk meminimalisir material yang digunakan. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan kembali. Maksudnya adalah memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali, hingga bisa menghindari pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai, kemudian dibuang. Ini yang banyak dilakukan sekarang. Barang hanya sekali pakai, kemudian dibuang, sekali pakai, dibuang, sehingga sampah akan semakin menumpuk dan semakin menumpuk. Yang ketiga adalah recycle. Recycle artinya adalah mendaur ulang. Maksudnya, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, itu bisa didaur ulang kembali, sehingga bisa dimanfaatkan atau dipakai kembali. Selanjutnya, kita akan belajar tentang proses produksi kerajinan bahan limbah. Pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentu berbeda-beda atau lain-lain, tergantung dengan wilayahnya. Berikut adalah penggolongan hasil limbah organik dilihat dari kondisi wilayahnya. Kondisi pesisir pantai, limbah organik yang banyak tersedia adalah berupa cangkang kerang laut, sisi ikan, sabut kelapa, karena di pesisir pantai biasanya banyak terdapat pohon kelapa, tempurung kelapa, dan lain-lain. Kemudian di daerah pegunungan, limbah organik yang banyak didapat di daerah ini adalah seperti kulit buah-buahan, kulit duren, kulit salak, pete Cina, dan lain sebagainya.
Untuk daerah pertanian, yang C, limbah organik yang banyak didapat di daerah ini adalah seperti jerami atau kulit padi, kulit jagung, batang singkong, dan lain-lain. Kemudian untuk daerah perkotaan, limbah organik yang banyak dihasilkan atau didapat di daerah perkotaan adalah seperti kertas, kardus, kulit kacang, kayu, atau sisa serutan kayu, dan lain sebagainya organik. Itu tadi adalah proses pembuatan karya kerajinan dari limbah organik. Itu ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Yang pertama adalah pemilahan bahan limbah organik. Harus dipilah-pilah dulu bahannya, mana yang baik, mana yang tidak. Kemudian yang kedua, limbah harus dibersihkan, dicuci yang bersih. Yang ketiga, limbah harus dikeringkan, baik menggunakan sinar matahari langsung dijemur biasanya, atau memakai mesin spinner atau mesin pengering. Ini biasanya bagi yang sudah memiliki atau home industry yang cukup besar. Yang keempat, seterusnya adalah pewarnaan. Agar tanpa indah, bahan limbah organik tersebut harus diwarnai. Selanjutnya yang kelima, setelah pewarnaan, kemudian bahan tersebut dikeringkan kembali, baik dijemur maupun menggunakan mesin atau alat. Dan selanjutnya adalah tahap finishing sebagai proses akhir agar siap pakai. Finishing tersebut meliputi baik di clear dan lain-lain. Berikut adalah berbagai macam karya kerajinan yang dihasilkan dari bahan-bahan limbah. Demikian pelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.